Kami sempat kumpul 400 Pak. Hampir Setelah 25 tahun kita kumpul lagi di Jatinangor dengan kenangan-kenangan itu indahnya banyak cerita kenangan mewakili seluruh Indonesia itu ya, banyak Iya, cerita Pak. itu. Makanya kadang Praja itu punya apa ya nih begini. Dia lebih takut sama senior daripada hantu. Betul. Pak Baba, selaku Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni, kita ini di ujung ada alumni nih Pak ya. Bicara kalau alumni IPDN itu sudah banyak sekali ya, bahwa menyebar di seluruh Indonesia sampai saat ini. Sudah ada yang jadi bupati, kemudian wakil bupati, ada yang di birokrasi juga, pusat segala macam nih. Pak Baba sendiri selaku alumni ini bagaimana nih? Ada kesinambungan, masih berkomunikasi baik dengan tiap-tiap angkatan yang sudah lulus dan sudah menempatkan jabatan-jabatan di seluruh Indonesia nih Pak? Jadi jumlah alumni Indonesia itu lebih dari 42.000 Pak. 42.000 ya. Termasuk alumni APDN daerah yang sebagian masih aktif ya, belum pensiun. Rata-rata sudah di atas 50 tahun kalau dari alumni APDN daerah. Untuk alumni STPDN sendiri dan IPDN yang dari Jatinangor, itu sekarang di usia-usia angkatan-angkatan awal itu kelahiran 69 mereka pada puncak-puncak karir di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sekedar untuk diketahui, ada 5 eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Puncak karir seorang pegawai negeri sipil itu adalah eselon 1 untuk pejabat struktural, pejabat fungsional ya itu adalah misalnya sebagai widya suara utama, sebagai guru besar, profesor, itu puncak-puncak karir dari seorang PNS. Alhamdulillah alumni Jatinangor di Kementerian Dalam Negeri eselon 1-nya sudah ada 5 orang, kemudian Sekretaris Jenderal KPU, Sekjen Sekretaris Jenderal Ombudsman, kemudian Deputi di ada beberapa eselon 1 di tempat lain Pak. Selain di usia yang sangat muda Pak. Di usia yang sangat muda karena seperti saya angkatan saya ada 1 orang yang usia 48 tahun sudah eselon 1. Malah yang usia 43 tahun di Kemendagri itu Dirjen Keuangan Daerah itu baru 43 tahun Pak. Sudah memiliki puncak karir seorang pegawai negeri sipil. Alhamdulillah warna Jatinangor sudah mekar ke seluruh Indonesia. Pemerintah daerah pada level-level eselon 2 sebagai puncak-puncak karir itu di kabupaten, sekda, kepala dinas, di provinsi sekda, kepala biro, kepala dinas itu sudah banyak Pak, sudah sangat banyak. Bahkan bupati dan wakil bupati ada Pak? Karena ini jabatan politis memang ada beberapa Pak yang beralih ke karirnya terjun ke dunia politik. Ada juga 1-2 orang seperti angkatan saya ini ada 2 orang Pak yang jadi bupati dan wali kota. Bupati Sika dan wali kota Pariaman. Nah, itu satelit yang saya. Semua juga saya juga ada beberapa bupati di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Saat ini masih komunikasi baik Pak dengan alumni. Kemudian ada acara-acara apa gitu, misalnya ada reunian kapan dulu? Jatinangor itu bukan cuma diramaikan oleh acara-acara wisuda, pengukuhan, pelantikan. Tapi yang rutin itu malah acara reuni Pak, di masa non-pandemik ini. Nah, itu setiap tahun kan sudah mulai nih ada acara reuni perak. Seperti saya tahun 2019, kami reuni perak Pak. Kan waktu itu belum pandemi, kita kumpul di sini, Pak. Walaupun jumlahnya sih kayak kami saya 900 Pak, yang lulus di Jatinangor ini. Kami sempat kumpul 400 Pak. Hampir. Setelah 25 tahun kita kumpul lagi di Jatinangor dengan kenangan-kenangan indahnya banyak cerita kenangan mewakili seluruh Indonesia itu ya, banyak cerita itu. Suka dukanya. Zaman kami kan orang bilang zaman yang sangat keras ya pendidikannya, tapi justru zaman yang cerita lucunya, cerita indahnya banyak Pak.
Dan di situ ketemu sahabat atau teman spesial juga ketemu. Ya betul Pak. Malah saya kuliah di Jatinangor itu bukan cuma membawa ijazah pulang Pak. Dapat juga ya. Dapat juga Mantan pacar. Ya. Berarti orang sini juga, Pak. Saya istrinya 5 kilo dari kampus ini Pak. Rumah saya di sana juga. Ya itulah cerita unik dari IPDN sendiri selain menghasilkan tenaga-tenaga profesional di pemerintahan baik kota, provinsi dan sebagainya. Pak, ada hal-hal yang masih ada ganjalan nih yang belum bisa diberikan buat IPDN dari Pak Babak sendiri, apa nih selama ini? Selama saya tugas di sini, saya penasaran nih, belum memberikan yang terbaik buat Praja itu apa nih Pak Babak? Ada pasti Pak Babak nih. Kita berharap IPDN ke depan tentunya lebih baik Pak ya. Selalu ingin kita kembangkan. Yang paling masih menjadi penasaran kami adalah penggunaan IT smart campus karena dunia sekarang dunia digital. Betul. Kita berharap praja-praja ini juga diperkenalkan lebih awal dengan pelayanan-pelayanan digital, sehingga yang masih menjadi harapan kita adalah bagaimana penggunaan digitalisasi kampus, smart kampus betul-betul berjalan, sehingga praja dapat berkuliah dengan teknologi tinggi. Kemudian juga karena ini kampus milik publik, publik juga bisa membuka setiap saat data-data yang dibutuhkan di kampus ini. Sejauh ini kita Pak Rektor sangat fokus terhadap pengembangan teknologi. Sudah ada smart campus database yang dibangun dan diupayakan ke depannya penambahan anggaran untuk pengembangan itu. Apalagi di zaman pandemik ini Pak. Betul. Nah, semua serba Teknologi yang main. Nah, jadi kita harus tetap mengikuti teknologi ya. Kita sudah membangun karakter Pak. Alhamdulillah sudah menjadi warna khas. Alumni PDN itu kelihatan dari situ karakternya. Yang belum maksimal, belum terpenuhi sepenuhnya adalah bagaimana pengembangan digitalisasi kampus lah. Karena saya lihat kampus-kampus lain cukup maju ya. Sudah mulai running ya Pak. Institut Teknologi Bandung dengan ya mereka memang karena dia ITB ya, teknologi, tentu penerapan teknologi sangat. Yang belum maksimal dan sedang diupayakan saat ini adalah bagaimana pengembangan teknologi di kampus ini untuk mendukung pembelajaran, mendukung pengembangan karakter praja. Jadi praja itu tidak perlu terlalu diawasi oleh manusia Pak. Cukup dengan CCTV, cukup dengan alat teknologi aja ya. Yang mungkin disimpan di tangannya sudah terdeteksi praja ini keluar kampus apa tidak. Kita bisa memantau, misalnya kita bekali dengan gelang teknologi itu. Begitu dia keluar dari radius kampus sekian meter, sudah ada sinyal, ada sinyal di poskonya. Oh ini prajanya keluar kampus, sehingga pengawasan efektif. Iya betul. Kita berharap seperti itu Pak ke depannya. Yang lain-lainnya kita tentu berharap masukan dari masyarakat Pak ya. Karena tolak ukur keberhasilan sebuah perguruan tinggi adalah bagaimana alumninya di lapangan. Berhasil apa tidak, membawa manfaat apa tidak. Makanya setiap tahun kita ada survei kepuasan stakeholder Pak, untuk menjadi masukan ke Bapak Menteri, alumni kita. Apakah betul penerapan kurikulum di kampus ini sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat. Karena kita mencetak kader-kader pelayan masyarakat, pamong praja yang siap diterjunkan ke masyarakat. Jangan sampai di masyarakat mereka membebani. Karakter pangrehnya masih keluar, karakter dilayaninya masih ada. Kita siap melayani, betul. Seorang alumni IPDN harus melayani masyarakat 24 jam. Makanya di sini dibentuk mereka untuk siap bertugas 24 jam, apapun kondisinya. Makanya mereka di setiap malam ada jaga seram, ada piket. Bukan cuma untuk keamanan di dalam kampus, tapi itu membiasakan mereka siap tugas. Jadi setiap malam itu dalam satu petak ini ada 10 orang. Itu akan berjaga, akan dibangunkan setiap jamnya untuk bangun, setiap menjaga, namanya jaga wisma Pak, jaga barak dulu namanya. Mereka dibangunkan oleh piket sebelumnya. Jadi jam 2 mereka harus berjaga 1 jam, kemudian gilir 1 jam berikutnya lagi sampai jam 5 subuh bergilir Pak, menjaga di teras wisma itu.
walaupun dingin, walaupun terkadang ada hantu yang mengganggu, mereka harus tidak boleh lari, ya kan? Kalau itu diajak ngobrol ya, Bu, ya. Ngobrol. Makanya kadang praja itu punya apa ya nih begini. Dia lebih takut sama senior daripada hantu. Betul. Karena yang di piket ini yang jaga di pos utama depan. itu senior. Yang jaga di wisma itu di wismanya masing-masing yang ada di wisma tersebut, jadi ada junior ada senior. Ya. Ketika jam 2 laporan, ya mereka harus tetap turun. ya terus untuk melapor. Walaupun di jalan mereka diganggu misalnya. Dulu sini kampus ini banyak hantunya, Pak. Siap. Apalagi zaman Pak Baba ya. Oi. Oh. Iya, namanya masuk malam satu suro. Itu gangguan-gangguan dedemit itu. Bayangkan orang dari Papua yang tidak mengerti bahasa Sunda, dia bisa berbahasa Sunda, Pak.